Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sahabat bahasa, apa kabar hari ini? Kembali lagi di Siniarsa Sambo. Kali ini dalam edisi Balai Bahasa NTB Menjawab. Nah, pada kesempatan ini kita sudah hadir bersama narasumber dari Magang Nasional. Siapakah mereka? Langsung saja. Ini dia. Ada Mas Riko dan Mbak Aska. Oke, apa kabar Mbak? Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini pasti sahabat bahasa di rumah juga penasaran mengenai siapa mereka, kemudian apa jurusan mereka sehingga bisa magang di Balai Bahasa. Baik, langsung saja. Silahkan nanti Mbak Aska dan Mas Riko untuk berkenalan ya, satu-satu ya. Menyebutkan nama, kemudian mungkin background pendidikannya seperti apa, terus kemudian alasan mendaftar di Balai ini apa gitu. Silahkan. Mas Riko dulu boleh? Mas Riko dulu. Oh ya. Oke, perkenalkan, nama saya Riko Anggara Amrullah. Saya lulusan dari Universitas Mataram, jurusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya dari Lombok Timur, tepatnya di Sakra Barat. Saya magang, sebenarnya itu banyak pilihan dulu, tapi entah kenapa ya, Balai Bahasa itu saya lebih tertarik ke Balai Bahasa gitu, dengan deskripsinya di dulu di pemilihan pemagangan itu, deskripsi Balai Bahasa itu agak unik dia. Jadi saya lebih memilih Balai Bahasa itu karena deskripsi untuk pekerjaan seorang pustakawan di Balai Bahasa itu lebih menarik bagi saya. Sebenarnya itu aja, gak terlalu ada yang khusus gitu. Oke, baik. Silakan Mbak Aska. Oke, perkenalkan nama saya Azka Livanisa. Saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk alasan terkait kenapa saya bisa memilih untuk memagang di Balai Bahasa Provinsi NTB ini, karena kebetulan dulu saya sempat mengikuti yang namanya pelatihan, di mana pelatihan ini diadakan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, untuk mengelola, kebetulan di dekat rumah itu ada rumah ibadah yang diberikan subsidi buku dari Perpusnas. Jadi kita disuruh untuk mengelola perpustakaan rumah ibadah, bahasanya kayak gitu. Nah saya di tempat itu kebetulan menjadi penanggung jawab sebagai pengelola di perpustakaan rumah ibadah tersebut. Nah, untuk alasan kenapa saya memilih di sini adalah untuk kembali bagaimana mengasah skill ataupun keterampilan terkait pustakawan itu sendiri lebih dalam kayak gitu. Nah, seperti itu aja sepertinya. Oke, baik. Jadi berdua sama-sama dari jurusan bahasa Inggris ya? Iya. Tadi satu pendidikan, sama pendidikan atau Iya. sastra? Pendidikan. Pendidikan aja. semua. Tadi kok juga pendidikan ya? Iya, Mas Riko? sama-sama Oke, pendidikan. sama pendidikan. Nah, ini kan dari jurusan bahasa Inggris itu ibarat tidak linear nih di kepustakawanan kan ya. Nah, menurut Aska dan Riko nih, apa sih tugas utama seorang pustakawan? Ya, Salah satu dulu silakan. sebenarnya dari sebelum saya mencoba untuk mengambil sebagai pustakawan di sini, saya pernah share beberapa itu ya, agar saya tahu tupoksinya itu. Salah satunya itu pastinya itu mengelola dan menginventarisasi buku. Jadi pustakawan itu sebenarnya bisa dibilang mudah-mudah sulit gitu. Ada mudahnya, ada sulitnya juga, karena emang nggak sesederhana itu jadi pustakawan. Selain menata buku, mengklasifikasi buku, di sini juga kita mendigitalisasi buku-buku hard buku itu menjadi buku digital, tentunya ke dalam Slim. Oh, Slim ya? Oh, Iya. Slim. Jadi semua buku yang ada di perpustakaan itu, yang ribuan buku itu, tiap harinya kita itu input semuanya itu menjadi buku digital, agar nantinya itu pengunjung
tidak susah untuk menemukan buku apa yang mereka cari. Mereka tinggal search di pencarian slim kita di sini dan pasti sudah tersedia. Mau jenis bukunya apapun itu, dari kategorinya apa, penulisnya siapa, penerbitnya apa, sudah tercantum di sana. Jadi nggak bakal terlalu sulit. Jadi selain itu juga menata, mengklasifikasi juga kita tiap hari itu membersihkan semua buku. Kita di sana selalu membersihkan semua, dijaga kerapiannya, kebersihan bukunya, agar nanti kalau ada pengunjung yang datang itu mereka lihat, oh ternyata di sini rapi, bagus, bukunya tertata rapi, bersih gitu. Itu sebenarnya tugas kita di sana. Itu yang utama berarti Mas ya, sebenarnya menjaga kerapian buku itu ya. Iya. Karena tidak semua perpustakaan itu biasanya, karena mungkin saking banyak bukunya, kadang juga masih ada debu-debu yang tersisa di pojokan misal gitu ya. Oke, kalau untuk Mbak Aska gimana nih? Kalau untuk tugas di perpustakaan itu biasanya kurang lebih sama ya, mungkin seperti yang Riko katakan. Lebih kayak ke bagaimana keadaan perpustakaan itu sendiri, terus juga ketika mengelola di bagian perpustakaan digital kayak gitu, kita harus bagaimana kita menginput kembali semua data-data buku itu, habis itu kita juga mengelola gitu ya, intinya. Dan juga kebanyakan kita buku-buku di digital itu, selain kita mengelola juga terkadang kita ada buku-buku yang sebelumnya kita sudah masukkan ke dalam slims, tapi juga bahasanya itu adalah sunting ulang, kita edit ulang bagian-bagian yang ternyata tidak sesuai dengan buku-buku yang ada di perpustakaan gitu tersebut. Jadi membetulkan isinya ya? Iya, betul. Oke, berarti memang ada saling menyunting begitu ya? Ya, biasanya sih kebetulan. Apakah banyak jumlahnya, Mbak? Iya, lumayan Terutama banyak. itu di bagian kode ya. Kode? Ya, Kode itu klasifikasi. banyak banget buku yang itu tidak sesuai dengan kode yang ada di DC. Seringkali kita temukan itu, terutama di bagian buku fiksi sama cerita raya dan cerpen. Banyak di sana kode itu yang bahkan itu sebenarnya cerita rakyat, tapi kodenya itu dipakaikan kode cerita pendek. Jadi itu nggak sesuai. Beda jenisnya ya. Iya, jenisnya cerpen harusnya ya, bukan cerita rakyat begitu. Oke. Nah, saya juga penasaran nih, pasti sahabat bahasa di rumah juga penasaran nih. Bagaimana cara kalian belajar, sedangkan belajar mengenai perpustakaan atau pustakawan ini, sedangkan jurusan kalian itu bukan jurusan pustakawan. Nah, dari mana belajarnya nih? Kan pasti harus ada tahu tadi seperti tadi kode-kode. Nah, itu cara menerapkannya atau cara mendapatkan ilmunya dari mana nih? Kalian, silakan. Ya, sebenarnya kita itu belajar sambil jalan ya, sambil arahkan juga sama mentor kita yang ada di sana. Kita juga cari sendiri apa saja sebenarnya yang perlu kita ketahui sebelum mengisi bibliografi di buku itu. Jadi di slip itu ada fitur namanya tambah daftar buku gitu. Di sana itu terdapat banyak banget informasi-informasi yang perlu kita isi, seperti nama pengarang, penerbitnya siapa, kemudian ISBN, ISSN-nya itu, kemudian ada tahun kapan diterbitkan, di mana diterbitkan, bahasanya pakai apa, itu semuanya kita cari pertama. Tapi yang paling susah itu emang di bagian klasifikasi dia, karena klasifikasi itu bukan cuma beberapa, tapi banyak banget sampai ribuan klasifikasi. Dan itu kita cari satu persatu. Kalau ada klasifikasi baru, kita cari lagi itu. Dan semua klasifikasi itu kita udah catat sepenuhnya di sana. Kayak apa? Menjadi semacam buku pegangan kita di sana buat semua klasifikasinya. Gitu aja sebenarnya. Kau gimana, Kak? Bagaimana? Ya, oke, baik. Kalau untuk saya sendiri, karena sebelumnya juga sempat mengikuti pelatihan kayak gitu, Yang jadi itu, saya yang sudah tadi ya? saya Oh, sudah ya. diberikan kayak istilahnya basic bagaimana mengurus atau mengelola perpustakaan. Tapi untuk kasus saya
perpustakaan yang saya kelola itu ada perpustakaan fisik, jadi tidak dalam perpustakaan digital gitu. Nah, ketika saya magang di sini, nah disitulah saya baru mengenal yang namanya perpustakaan digital, yang namanya Slims kayak gitu. Nah, di situ juga saya akhirnya mengetahui bagaimana caranya mengelola, cara menginput ataupun mengedit, dan juga tahu terkait klasifikasi yang ternyata banyak itu, tidak hanya ada di beberapa kelompok buku saja kayak gitu saja. Kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang ada dua sisi ya. Jadi memang secara subjektif aja ya berarti. Iya. Untuk pengalaman tadi, kemudian juga masih tetap belajar, karena namanya juga manusia kan harus terus belajar ya. Iya betul, baik. Nah, kembali lagi nih ke dunia permagangan. Nah, sebenarnya untuk teman-teman magang ini, apa sih kegiatan kalian sehari-hari selama di balai, selama di kantor? Kan pasti jelas menjadi pustakawan, tapi kan secara spesifiknya tuh ngapain aja sih? Nah, bisa dijelaskan? Silakan, salah satu atau dua-duanya boleh. Ya, sebenarnya itu banyak. Walaupun namanya juga pustakawan itu banyak banget. Selain yang terutama itu pastinya kita itu menginput buku itu setiap hari. Dan itu bahkan apa ya? Sehari itu bisa kita dapat ratusan buku. Tapi itu masih terbilang sedikit banget. Sedangkan dengan jumlah buku yang di perpustakaan itu banyak banget. Dan tiap hari kalau ada ini misalkan ada pekerjaan lain, setelah kita kerjakan pekerjaan itu lagi nginput, itu mulai tiap hari input buku ke Slim gitu. Kemudian kalau ada pengunjung yang mengunjungi perpustakaan itu, kita itu tentunya melayaninya di sana. Terutama kalau ada kunjungan dari sekolah, biasanya anak-anak itu mereka mampir ke perpustakaan istirahat sambil membaca buku. Nah, di sana kita melayani anak-anak itu, mengarahkan buku apa yang perlu mereka baca. Ini buku ini yang harus kalian baca dengan usia kalian yang segini. Contoh misalkan buku cerita pendek, cerita rakyat, kita arahkan anak-anak itu ke situ. Nah, selain itu juga, selain untuk melayani pengunjung, kita juga di sana melakukan administrasi umum. Biasa seperti kalau ada permintaan buku dari sekolah-sekolah, kita membuatkan namanya BAST. Sebelum buku itu kita kasih, kita buatkan semacam surat gitu, surat serah terima buku, yang kemudian nanti akan menjadi bukti kalau kita itu memberikan buku kepada ini di tanggal segini gitu. Gimana, ada tambahan kah? Biasanya apakah? Apa nih yang dikerjakan? Pasti kan dikerjakannya berbeda nih. Ya, biasanya kalau di luar dari perpustakaan, terkadang kita membantu ke pegawai-pegawai lain kayak gitu. Biasanya kayak dulu saya sempat membantu untuk di bagian keuangan kayak gitu. Selain itu, terus mungkin sempat membantu untuk membuat konten-konten juga, konten-konten di kebahasaannya. Iya, kebahasaan di sosial media Balai Bahasa kayak gitu. Oke, menarik nih. Jadi selain kalian belajar pustakawan tadi ya, pasti juga karena ini kan kita di Balai Bahasa, jadi instansi yang memang prosedurnya atau kegiatan aslinya itu memang kebahasaan dan kesastraan gitu ya. Apa nih yang kalian dapatkan dari Balai Bahasa? Maksudnya untuk apa ya? Seperti ilmu kebahasaan, kesastraan apa yang kalian dapatkan selama magang di sini? Pasti kan ada. Apa saja nih? Yuk silakan bisa dijawab. Ya, sebenarnya itu cukup banyak ya. Karena saat Salah kita satunya, Mas. menginput buku itu, kita itu kan menganalisis dulu. Sebelum menganalisis itu, kemudian kita mengklasifikasikan buku itu masuk kemana. Kita analisis dulu isinya. Dan kebanyakan di sana itu isinya kan bahasa dan sastra. Jadi saat kita menganalisis, otomatis kita itu membaca isinya. Oh, ternyata bahasa ini ada. Oh, bahasa ini ternyata ada. Misalkan kayak yang saya tahu, saya nggak pernah tahu namanya itu bahasa Mboyo sama Samawa. Dan saya di sana sering kali menginput buku yang berbahasa Mboyo Samawa gitu. Ya. Ya. Itu banyak sekali buku itu. Dan ada di sana juga terjemahannya. Jadi saya bisa tahu di sana, oh itu ternyata
bahasa Mbojonya ini bahasa Semonya ini. Nah, selain itu juga ada bagian sastra yang unik banget saya temukan. Ternyata eh, kalau di Lombok itu kan kental dengan adanya jampi-jampi mantra-mantra. Lombok. Ternyata itu masuk ke dalam sastra. Itu yang bikin saya, wah, ini ternyata masuk ke dalam sastra. Itu saya kaget sebenarnya. Dan sangat apa ya? Unik banget rasanya, ternyata itu dimasukkan ke dalam sastra di Lombok. Sastra lisan berarti Mas Iya, ya? sastra lisan. Baik. Menarik berarti ya Mas ya untuk pengalaman di balai. Nah, untuk Mbak Aska nih, ada nggak Mbak mengenai hal-hal yang didapatkan? Misal nih, penulisan ini harusnya ini, misalnya kita kan kadang kalau di umum nih, kita di luar sana pasti masih apa ya, menggunakan kata atau kata baku yang belum baku, misal antre, harusnya antre nih. Nah, hal-hal seperti itu ada nggak Mbak? Kalau untuk penggunaan bahasa itu biasanya ketika saya melihat dari keseharian pegawai-pegawai lain juga yang ternyata untuk menggunakan atau setiap harinya, aktivitas setiap harinya ternyata menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI gitu istilah katanya. Betul, sesuai Nah, kebahasaan. ketika saya buat laporan, biasanya kita di magang ini kita membuat laporan harian namanya. Nah, laporan harian itu biasanya saya menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI gitu. Jadi ketika buat laporan magang itu, jadi tidak seakan-akan kayak memberikan laporan, oh ya Tata hari ini saya melakukan ini, tapi juga memberikan rincian bahasa yang kayak sesuai dengan KBBI kayak gitu biasanya. Itu aja sih paling. Oke, baik. Berarti memang setiap hari juga membuat ini ya, apa namanya Ya, tadi? laporan harian sama ya. sih, pegawai kami di sini juga membuat log harian namanya, Ya. sama itu. Oke, baik. Itu juga berarti ada bukti yang disertakan di situ, Mbak ya? Iya, betul. Oh, betul, sama berarti. Baik. Sejauh ini berarti sudah berapa bulan nih di balai? Berapa ya? Untuk sekarang mungkin masuk ke 5 ya. 5. Oh iya. Kurang lebih 5. bulan. Oh, oke, 5 udah bulan. cukup lama berarti. Masuk ke 5 bulan. Nah, selama 5 bulan ini apa sih tantangan yang dihadapi oleh maksudnya kalian hadapi di jabatan kalian sebagai pustakawan itu di sini? Bisa nih diceritakan, silakan. Sebenarnya itu Pasti banyak. kalau ya. banyak terutama ini bagian penginputan buku sebenarnya. Kan buku itu sebenarnya kategorinya itu banyak banget. Setiap ada buku baru itu kita analisis dari awal. Kita tentuin ini masuknya buku apa. Ternyata di buku pegangan yang kita buat itu juga belum ada lagi. Kita cari ini apa, dan kita sebenarnya bandingkan semua sumber informasi untuk kode itu nggak sama. Kita pakai informasi kode buku terbaru itu, kita bandingkan semua. Kalau ternyata kode bukunya sama, oh iya pakai ini. Kemudian kode itu kita lagi input ke dalam Slim, kita masukkan juga ke dalam buku pegangan kita. Dan akhir-akhir ini itu kita masuk ke buku yang agak unik ya. Apakah seri majalah ya? Ternyata seri majalah itu sangat berbeda sekali. Informasi yang ada di sana itu sangat banyak. Kita nggak bisa menentukan ini isinya ini itu secara langsung. Kita harus tahu. Itu bahkan kalau di seri buku biasa pasti ada penulisnya. Penulisnya pasti ada. Tapi di seri majalah itu tidak ada. Tidak ada penulis, yang ada cuma redaksi, pemimpin redaksi, redaktur. Nah, setelah kita cari lebih jauh, ternyata itu sama, penyunting sama redaksi, pemimpin redaksi. Jadi kita disarankan di sana itu kalau emang tidak ada penyunting atau penulis itu, pakai saja bagian pemimpin redaksi atau bagian redaksi tersebut. Redakturnya berarti ya? Iya, redakturnya itu. Oke. Sebenarnya kalau itu kebanyakan kita menghadapi jenis buku baru itu yang sulit. Yang sebelumnya itu mudah, tiba-tiba ini buku apa? Itu kita rasanya memulai dari awal untuk pencarian informasinya itu.
Oke. Cukup menarik ya sebenarnya ya, karena sebenarnya pengetahuan pustakawan itu tidak semua orang bisa. Iya. Iya. Nah, untuk menginput data buku juga pasti butuh proses. Nah, saya yang penasaran, yang pasti juga sahabat bahasa di rumah penasaran nih. Apakah ketika kita menginput buku, kita harus membacanya dulu sampai selesai? Enggak juga sepertinya. Jadi yang bisa dibaca di mana aja nih? Ya, biasanya yang kita lihat di awal itu untuk bukunya tuh adalah identitas buku gitu. Jadi ada di halaman awal setiap buku biasanya. Jadi ada kayak seperti penulisnya, penanggung jawabnya, habis itu diterbitkannya juga di mana, kayak gitu, alamat dan segala macam. Biasanya dari situ kita temukan. Mungkin ada ditambahkan? Iya, sebenarnya semua informasi itu ada di bagian cover, di cover buku. Tapi ada bagian yang paling sulit itu juga namanya deskripsi buku, deskripsi fisik. Kalau buku biasa itu biasanya dicantumkan deskripsi fisiknya seperti halamannya berapa, panjang lebarnya itu berapa. Tapi ada beberapa buku yang tidak mencantumkan hal itu. Jadi kita harus manual, hitung halamannya satu persatu, ukur lagi bukunya. Itu yang bikin prosesnya lama. Kalau itu tercantum itu bakal sebentar, tapi banyak juga buku yang tidak mencantumkan hal itu. Itu bagian dari kendala ketika Iya. proses ya. Oke, baik. Nah, teman-teman pustakawan juga nih, ada nggak buku yang menurut kalian jenis-jenis buku yang sulit sekali diinput atau yang sangat mudah diinput, dari yang paling mudah nih sampai sulit jenis-jenisnya? Kita sebutkan Iya. untuk ini sih, untuk apa namanya, pengetahuan soal bahasa aja di rumah. Silakan. Sebenarnya paling mudah itu bagian buku seri cerita, cerpen, cerita rakyat, kemudian novel. 3 jenis buku ini paling mudah karena semua informasi buku itu sudah tertera di bagian covernya. Kemudian naik lagi sedikit ke atas, itu bagian sastra. Sastra itu kita ada puisi, prosa, pantun, tapi bahkan jarang ada itu kita sempat bingung juga karena banyak di sana buku kan tidak semua itu pakai bahasa Indonesia. Jadi ini pakai bahasa apa? Tapi struktur isinya itu seperti pantun, tapi ternyata bukan pantun. Dan itu pun ini pakai bahasa apa? Kita tidak tahu itu. Kemudian naik lagi ke atas, buku seri bahasa dengan pendidikan. Ini paling agak susah. Karena seri bahasa dengan pendidikan itu ya kurang lebih sama. Karena sama-sama di sana membahas tentang bahasa. Misalkan tentang linguistik. Kita itu bahkan sempat bingung. Ini linguistik ini dia masuk ke bahasa atau masuk ke pendidikan? Karena di sana itu terdapat teori-teori tentang linguistik, ciri-cirinya apa, tujuan. Sedangkan ada juga di sana membahas tentang bahasa-bahasa itu secara spesifik, bagaimana pengucapannya, fonemnya itu gimana, fonologinya itu kayak gimana. Itu yang bikin kita sangat kesulitan di sana. Dan yang kasta tertinggi itu buku seri aksara. Ada kita temukan buku itu isinya itu aksara. Kita nggak tahu. Semua bahasanya itu pakai aksara. Kita mau penulisnya siapa, penerbitnya siapa. Aksara apa nih Mas? Bentar, mohon maaf. Sasak Samawa atau Tembuju? Itu bahkan ada Sasak ada, Samawa ada. Bahkan juga kemarin kita ketemukan Sasak itu bahasa Jawa kuno. Oh, aksara iya, Jawa. betul, aksara Jawa karena mirip sebenarnya Iya, sama Jawa semua mirip. itu mirip, tapi kita nggak tahu ini artinya apa. Kita nggak tahu penulisnya itu siapa. Pokoknya semua dari cover lembar pertama sampai terakhir itu aksara semua. Kita nggak tahu. Kita bahkan sempat ingin men-skip itu, tapi nanti udah belakangan sajalah. Nanti ini daripada di skip nanti belakangan dah. Nanti kita cari lebih spesifik bahasanya gitu. Oke. Sampai sekarang berarti belum sampai di input itu buku ya? Belum, kita kumpulkan untuk seri aksara itu masih di satu tempat. Teman-teman ya. Oke, baik. Nah, tadi saya juga mendengar bahwa kalian juga mengelola
perpustakaan digital ya, yang Slim tadi ya. Iya. Nah, apa sih tantangan mengelola perpustakaan digital itu? Ada tantangannya nggak? Atau bisa diceritakan dulu jumlah pustakanya berapa sekarang yang ada? Atau dikira-kira berapa? Kan harusnya setidaknya diinput setiap ini ya bulan. Iya, kalau di sana itu jumlahnya itu 7.000 ya. 7.000 buku yang sempat diinput itu ada 7.000-an buku. Tapi yang bikin Slim itu sering ini sebenarnya. Saya mungkin nggak tahu trafficnya mungkin lagi kencang-kencangnya. Sering kali Slim itu error dia. Error. Ya, betul, betul, betul. Pas Sistem kita ini mau menyimpan itu ada beberapa peringatan dengan tanda merah, tulisan merah. Seringkali tidak tersimpan gitu ya. Itu yang membuat kita mengulang ya, sering mengulang. Harus menginput ulang kadang karena datanya ternyata tiba-tiba hilang kayak gitu. Oh, oke, oke, berarti tidak tersimpan itu. Atau Iya, mungkin tidak atau karena sinyal mungkin ya, atau faktor yang lain. Ya, itu juga di bagian database-nya itu kayak mungkin lagi banyak buku yang masuk dari beberapa balai itu yang membuat sering error sebenarnya. Bisa jadi ya Mas, betul, betul, betul. Itu ya berarti, oke. Nah, sejauh ini nih selama pemagangan di Balai Bahasa, apakah magang kalian di sini ini kan pertama kali kerja setelah lulus berarti ya? Iya. Wah, keren kalian loh, lulus langsung kerja tuh. Nah, pandangan kalian mengenai dunia kerja bagaimana setelah ini? Maksudnya ketika kalian lulus langsung bekerja, terus setelah ini kan berarti ketika pemagangan selesai, apa nih progres kalian? Ya, jadi pas kita pertama kali masuk di sini tuh emang sangat baru ya tentang dunia kerja, betul. terutama di instansi pemerintahan seperti ini tuh ekspektasi saya itu sebenarnya ini ya sangat berbanding terbalik. Dulu saya merasa di sini, mungkin di sini sangat susah, senioritasnya tinggi, tapi wah nggak gitu kok sebenarnya. Enggak gitu. Iya, ternyata di sini orang-orangnya ramah, asli ramah banget orang-orangnya. Diajak ngobrol juga baik, asik. Bahkan kita di sini apa ya sempat seperti keluarga kedua selain di rumah. Wah, ternyata di sini juga sangat saling menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Gitu. Di sini kental banget dengan budaya saling menghormati dan menyayangi. Jadi mungkin itu ya pandangan saya itu sangat berbalik arah gitu. Yang dulunya kayaknya saya susah deh di sini, tapi ternyata di sini bagus juga gitu. Makanya kalau nggak kenal tuh nggak sayang, makanya tak kenal maka ya itu harusnya ya jangan kan? pernah menilai buku dari sampulnya ya. Asli jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Cover ya. Oke. Nah, untuk Aska sendiri gimana nih? Nah, karena mirip tadi kayak Riko juga. Dari dulu ketika saya mau mencoba untuk magang di sini itu karena instansi pemerintahan. Nah, karena saya dengar dari teman-teman kayak instansi pemerintahan paling strict banget, dia ketat banget kayak gitu. Aku sampai mikir kayak kayaknya beneran dia, jadi takut kayak gitu kan. Nah, ketika sudah diterima di sini ternyata tidak sesuai ekspektasi kayak gitu, tidak sesetrik itu, tidak yang menakutkan gitulah ternyata kan, yang harusnya dibuat orang-orang itu kayak terlalu melebih-lebihkan gitu, terlalu over gitu kan ya. Nah, ternyata kalau kita memilih di tempat yang memang udah tempatnya tidak yang semenakutkan itu, atau lingkungannya ternyata sudah yang apa istilahnya kayak yang sudah ramah kayak gitu kepada pegawai-pegawai yang lain, itu justru kita tidak merasakan seperti itu. Oke, baik. Betul, memang tidak sama ya. Iya. Betul ya. Jadi memang harus merasakan dulu baru tahu rasanya, bukan merasakan katanya dulu. tadi ya. Baik, untuk sahabat bahasa di rumah ini juga pasti penasaran mengenai ada nggak pesan dari kalian untuk teman-teman mengikuti program magang dari Kemenaker ini ya? Nah, Ya, benar.
Ada nggak pesan dari kalian untuk adik-adik atau teman-teman nih ya, biasanya teman-teman? Iya. Program ini biasanya untuk yang baru lulus ya atau Ya, fresh grade itu semua? maksimal kelulusan itu harus 1 tahun. Oh. Lewat dari 1 tahun nggak bisa mendaftar ini. Oke. Nah, pesannya apa nih untuk Ya, adik-adik di rumah? jadi untuk Sahabat kalian peserta-peserta calon magang hub yang bentar lagi dibuka, cari jurusan atau tempat pemagangan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jangan cuma lihat, ini ternyata kelihatannya kayak sulit gitu. Belum tentu. Saya juga nggak berekspektasi banyak dulu bakal diterima di sini, tapi alhamdulillah saya diterima di sini. Yang penting persiapkan diri baik-baik dari segi administrasi dan nanti wawancara. Itu saja. Karena penentu yang paling utama itu di bagian wawancara. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik. Jangan ragu, daftar saja karena magang hub itu tidak ada yang merugikan. Gitu. Kayak gimana Kak? Ada pesan Kak? Kalau dari saya pesannya paling ketika kesempatan itu terbuka lebar untuk kita yang fresh graduate kayak gitu kan, cepat diambil, jangan disia-siakan kayak gitu. Karena ternyata setelah saya mencoba gitu, saya sempat terlewatkan 2 batch jadi saya baru mencoba magang hub ini ketika batch 3. Nah, iya. ternyata saya mikir ketika saya mencoba di batch 3 nih, ternyata mungkin akan susah kayak gitu untuk masuk ke, apalagi untuk instansi pemerintahan kayak gitu kan. Ternyata tidak perlu sampai berpikir seperti itu, karena kan di sini kita memang tujuannya untuk mencari pengalaman dan skill segala macam kayak gitu. Pasti akan diberikan kesempatan lah gitu, diberikan chance untuk kita mencoba segala apapun itu pekerjaan kayak gitu. Kalau bisa juga sesuai dengan jurusan yang kita ambil sebelumnya dan kemampuan ataupun skill yang sebelumnya kita juga coba kayak gitu. Karena ketika skill yang saya punya perpustakaan ini awalnya saya tidak mau mencoba untuk mengasahnya lagi awalnya ketika mengambil pelatihan itu. Tapi ketika saya melihat di magang hub, ternyata ada kesempatan untuk mencoba mengasah skill di perpustakaan sebagai pustakawan. Saya mencobanya, ternyata juga diterima dan diberikan kesempatan di sini untuk mengambil magang gitu. Ternyata memang rezekinya ya. Iya, betul banget. Oke, baik teman-teman magang nasional. Baik, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya untuk sahabat bahasa juga di rumah. Nah, apa nih yang kalian dapatkan dari magang di Balai Bahasa Provinsi NTB, dan berikan juga closingan terakhir atau kalimat penyemangat nih untuk adik-adik di rumah. Udah itu saja. Ya, bukan salah satu ya. Silahkan Riko dulu boleh. Oke, jadi magang di Balai Bahasa NTB itu kita dapat banyak ilmu. Kita di sini didampingi banyak staf, mentor, itu semuanya profesional. Tidak hanya satu ilmu tapi berbagai macam ilmu. Jadi magang di sini tuh tidak pernah merugikan. Kita di sini mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama dengan tentang bahasa dan sastra. Jadi program magang hub itu adalah program terbaik yang pernah diluncurkan oleh pemerintah. Oke. Gimana Kak? Untuk yang saya dapatkan di pemagangan di Balai Bahasa ini, tentunya selain di posisi saya sebagai pustakawan, ilmu-ilmu perpustakaan, ilmu saya ketika mencoba di perpustakaan digital yang sebelumnya saya tidak pernah sentuh sama sekali, ada juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pegawai-pegawainya ketika bagaimana menjadi pegawai yang profesional kayak gitu di saat bekerja maupun di saat ketika tidak bekerja kayak gitu kan. Selain itu juga saya melihat bagaimana ketika kita berada di suatu keadaan di mana adanya kunjungan-kunjungan kayak gitu, yang ternyata pegawai-pegawai ini tuh kayak memberikan fasilitas ataupun
istilahnya apa ya, kayak pelayanan kayak gitu, pelayanan yang terbaik ketika saya lihat Membantu nih berarti ya, iya membantu, betul. membantu adik-adik magang gitu. Iya. Dan untuk closingan mungkin untuk yang akan dibuka sebentar lagi, tolong dicoba ini karena bener-bener kesempatannya bagus banget dan harus banget dicoba gitu. Jangan dilewatkan. Kadang kita kelewat sehari aja tuh kayak langsung kayak oh ternyata dilihat dari teman-teman yang lain itu sebagus itu. Selain kita dapat dari ilmu di instansinya itu sendiri, kita juga mendapatkan teman baru kayak gitu. Ketika nantinya kita selesai di sini, kita bisa dapatkan kayak istilahnya tuh hubungan Relasi, relasi betul. dengan pegawai pun ataupun kepada teman-teman kita nantinya Iya, kayak betul, gitu. betul. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Aska dan Mas Riko atas pengalaman yang luar biasa di Magang Nasional pada kesempatan ini. Baik, sahabat bahasa, kita telah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, silahkan simak tayangan dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di Spotify. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.